Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. eh, Selamat malam ya semuanya. Kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat ya sampai hari ini dan juga sampai hari-hari mendatang diberi kesehatan. Eh, Sekarang udah pertemuan keempat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mungkin apa ya membahas terkait apa itu manajemen proyek dan juga apa itu sistem informasi, kemudian metodologi dan kerangka di kerangka itu di pertemuan ketiga ya. Dan di Google Classroom saya sudah menempatkan video recording, tapi itu rekaman tunggal saya sendiri yang bicara gitu ya, monolog. Dan mungkin kalau ada pertanyaan terkait pertemuan kemarin karena tidak disiarkan secara interaktif gitu ya, hanya satu arah, itu tertinggal kemarin, silakan itu bisa diakses di Classroom. Itu ada materi PowerPoint-nya dan juga video rekamannya ya, tapi mungkin secara monolog gitu. Mungkin untuk pertemuan yang sekarang, yang keempat di tanggal 6 November ini, 2024 ya, kita akan coba membahas terkait eh, manajer proyek. Jadi kalau kemarin lebih kepada manajemen proyeknya, nah sekarang kepada personal atau orangnya gitu ya. Bagaimana si peranan seorang manajer itu dalam menangani manajemen proyek sistem informasi. Jadi nanti kita akan mulai memahami gitu ya, manajer proyek itu mengapa perannya ini nanti penting bagi kesuksesan proyek itu sendiri gitu ya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, sebelum ke situ nanti kita akan bahas ini urutan-urutannya ya. Ada manajer proyek, ada overview proyek IT, mengapa eh, manajer proyek itu memiliki peran yang sangat penting atas keberhasilan dari proyek IT. Kemudian skill yang manajer proyek itu apa yang diperlukan. Kemudian tugas dari manajer proyek itu apa ya. Ini ada banyak, ada enam, enam bagian dibagi-bagi gitu ya. Begitu. Kemudian ini ada pengantar dulu bahwa sebelum sebelumnya itu manajer proyek itu memang bukan tugas sekedar menjalankan tugas atau mengawasi proyek, tapi yang kalau kita jadi manajer proyek yaitu berarti kita ada kesempatan untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya, membuat keputusan yang tentunya harus strategis ya, dan juga ada impact yang real di akhir gitu. Nah, terus si manajer proyek akan memiliki peran yang nantinya akan menjembatani tim ya. Terus dia akan mengarahkan resource yang ada gitu dengan optimal dan nantinya akan membawa proyeknya supaya terrealisasi atau jadi kenyataan. Kemudian di dunia real gitu ya, di dunia nyatanya, di mana sekarang itu serba digitalisasi dan tentunya banyak sekali perubahan dan tantangan gitu ya. Skill skill yang kita miliki dalam menghandle banyak proyek dan kompleksitasnya itu tentunya itu akan menjadi aset bagi diri kita, untuk kalau kita misalnya nanti mungkin ada yang sudah pernah menjadi manajer proyek ataupun akan menjadi manajer proyek atau nanti juga menjadi manajer proyek itu. Jadi perlu adanya leadership, kemudian adanya pengetahuan, wawasan yang harus kuat gitu ya. Jadi nanti seseorang manajer proyek itu bisa jadi sosok yang memang tidak hanya sebagai motor gitu ya atau penggerak proyek, tapi juga bisa menginspirasi orang-orang di sekelilingnya gitu ya,
supaya nanti si orang-orang tersebut bisa berkolaborasi dan tentunya achieve dari goalnya ya untuk mencapai dari goalsnya, tujuan bersama. Itu sekilas untuk manajer proyek ya. Next. Nah, jadi di sini ada apa? Ada beberapa tanggung jawab dari manajer proyek ya. Manajer proyek adalah seseorang yang khusus ditunjuk oleh organisasi atau perusahaan untuk memimpin dan mengelola proyek sehari-hari gitu ya. Eh, jadi bukan tadi ya, bukan hanya proses yang sifatnya administratif gitu ya. Tidak melulu hanya tulis, menulis, mengetik, tapi ada juga dia fungsi dari manajer tadi untuk pengawasan atau istilah lain monitoring. Nah, peran yang membutuhkan tanggung jawab penuh bagi dia itu supaya seluruh aspek proyek itu sesuai dengan planning. Nah, eh, sebagai manajer proyek, tentunya manajer proyek ini punya wewenang yang diberikan sesuai kapasitas ya, sesuai kapasitas untuk mengambil keputusan supaya kepentingan proyek dan perusahaannya tercapai. Wewenang ini ya banyak gitu ya, banyak hal gitu. Alokasi resource, kayak kemudian merencanakan jadwal gitu, kemudian mengawasi uang gitu ya, mengawasi anggaran sampai risiko-risiko yang akan muncul itu juga di manage gitu ya. Nah, wewenang-wewenang tadi sama tugas tadi supaya proses proses yang ada di dalam proyek itu inline atau sejalan dengan tadi ya visi misi yang diharapkan dari perusahaan gitu. Itu tadi ya terkait bagaimana tadi manajer proyek yang memiliki tanggung jawab di perusahaan itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua itu yang PMBOK ya, peran manajer proyek itu diatur rule-nya. Memang ini kiblatnya emang kalau untuk eh, manajemen proyek secara apa ya, secara global di dunia memang ke PMBOK ya, eh, Project Management Body of Knowledge atau PMBOK itu ya, Project Management Body of Knowledge, diterbitkannya oleh lembaga namanya Project Management Institute. Jadi metodologinya, kemudian panduan-panduan manajemen proyeknya yang diakui secara global memang kiblatnya ke sana. Jadi PMBOK ini ya memang ini adalah merupakan referensi standar ya. Ya standarnya dari sana. Nah, si PMBOK itu dia menyediakan tadi kisi-kisi, panduan-panduan seluruh manajer proyek bagi seluruh dunia gitu ya untuk menjalankan tugasnya efektif dan efisien. Aspek yang dicakup oleh PMBOK itu macam-macam, ada planningnya, kemudian dieksekusi, kemudian di monitoring sampai di closing. Ya itu aja standar planning, eksekusi, kemudian di pengawasi dan di close gitu ya, ditutup. Terus ya ada juga pendekatan-pendekatan setiap tadi ya, setiap tahapan dari planning sampai tutupan tadi ya. Nah, mengacu ke panduannya, biasanya si seorang manajer proyek itu harus mampu me- menyeimbangkan, menyelaraskan mungkin ya kebutuhan dari proyek itu dengan tujuan bisnisnya secara luas gitu ya. Supaya bisa menyelaraskan kebutuhan, tentunya mereka harus mereka perlu memiliki kemampuan. Nah, yang kemampuannya itu bisa kemampuan teknis gitu ya, atau kita sebut biasanya teknis itu hard skill,
ada juga yang soft skill gitu ya, kayak leadership, kemampuan kepemimpinan gitu ya, sama kemampuan untuk berkomunikasi yang kuat. Soft skillnya ada dua, kepemimpinan dan komunikasi itu. Untuk bisa memimpin timnya dan juga dia berkoordinasi dengan pihak-pihak ya yang terlibat di dalam proyek itu. Selain itu, ya manajer proyek juga punya kemampuan dalam hal pengelolaan waktu sama anggaran ya uangnya dan juga resource. Terus dia mampu juga mengidentifikasi ya risiko-risiko dan peluang-peluang mungkin ya. Selain risiko ada juga peluang yang ada di dalam setiap tahapan dari proyek. Jadi secara mungkin secara kesimpulan dari slide pertama ini ya, manajer proyek tadi bukan hanya sebagai pemimpin, tapi mungkin sebagai jantung dari proyeknya gitu ya, karena manajer proyek ini memastikan segala sesuatunya berjalan lancar, sesuai tujuannya, sejalan dengan kepentingan dari organisasi perusahaan. Yang dimana peran manajer proyek ini ya semakin penting, terutama di yang kita apa di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini dalam proyek IT tentunya. Proyek IT itu kompleks dan dinamis gitu. Di mana pada saat proyek IT itu perubahan-perubahan itu dapat terjadi sewaktu-waktu selama fase proyek yang di tengah-tengah. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan itu ya tentunya apa ya perubahan tadi membutuhkan respon yang cepat gitu ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum slide kedua. Udah cukup ya. Nanti kalau bertanya di tengah-tengah silakan diinterupsi juga, tidak apa-apa ya. Next, ini adalah apa ya? Mungkin pertanyaan ya, mengapa manajemen proyek itu penting gitu ya. Ada dua ada dua poin bahwa di sini tuh statistik menunjukkan bahwa hanya 23% proyek IT itu yang berhasil gitu ya. Jadi kalau begitu berapa ya? 77 kemana gitu ya? Kebanyakan gagal gitu ya. Sebelum situ ya, kalau kita bicara tentang proyek IT, ya kita tentunya membahas tentang proyek-proyek yang tentunya banyak 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 ragamnya kalau IT ya. Ada yang mengembangkan software gitu ya, proyek IT itu kan. Ada juga yang mengimplement aplikasi atau sistem yang baru gitu ya, kadang-kadang ada yang baru gitu. Kemudian ada juga mungkin yang lama terus diintegrasi sama yang baru bisa gitu. Terus ada lagi yang proyek yang besar, biasanya yang besar itu transformasi digital. Itu gede gitu ya, transformasi digital. Dan biasanya perlu waktu multi years ya, mungkin 1, 2, 3, atau 5 tahun bisa gitu. Nah, nanti setiap proyek IT ya, mau mau kecil mau besar itu ya tujuannya sama, yaitu apa? Yaitu ya memberi solusi teknologi yang tentunya mensupport bisnis perusahaan supaya perusahaan efisien dan memiliki apa keunggulan ya dan kompetitif dengan kompetitor perusahaan yang lain gitu. Dan juga untuk keberlangsungan dari perusahaan biasanya dan juga ya memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, itu untuk proyek IT-nya. Nah, kembali ke statistiknya yang 23% proyek IT dinyatakan berhasil itu apa ya? Artinya bahwa kebanyakan proyek IT itu mengalami kendala gitu dan mungkin sampai gagal gitu untuk apa ya sampai finish selesai gitu. Ya memang ini kenyataan gitu ya memang mengejutkan gitu. Sehingga yang perlu digarisbawahi dalam hal ini ya sangat penting kita untuk mengelola proyek IT dengan baik ya. Sekarang kita ke penyebab bawahnya ada ya. Mengapa apa ya?
mengapa banyak proyek IT yang umumnya mengalami kegagalan. Ini faktor-faktornya di sini ada tiga ya. Pertama, kurangnya pemahaman akan wewenang tanggung jawab tim. Kedua, kebutuhan akan pengetahuan dan pengalaman konseptual. Dan yang ketiga adalah pentingnya pengelolaan sumber daya. Nah, yang pertama yaitu kurang pemahaman akan wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini seringkali ya kegagalan proyek itu karena anggota timnya tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai perannya, mengenai wewenangnya dan tanggung jawab mereka itu masing-masing. Tanpa adanya pemahaman ini, maka koordinasi timnya kan menjadi lemah gitu ya. Tugas-tugas sering diabaikan gitu. Ya akhirnya proyek jadi lambat dan mungkin karena lambat ya bisa aja sampai berhenti gitu ya, nggak apa macet gitu ya. Nah, seorang manajer proyek itu harus memastikan setiap anggotanya itu paham perannya dengan jelas, tahu bagaimana kontribusinya itu bisa mendukung proyek itu berhasil. Nah, jadi di sana. Jadi memang dipastikan para anggotanya, kemudian apa ya seluruh tim ya itu paham apa yang harus dikerjakan dan apa yang menjadi wewenang mereka dan tanggung jawabnya apa gitu ya. Itu. Jadi ini yang harus dipastikan kurangnya pemahaman yang mengakibatkan proyeknya tadi terimpact terlambat atau mungkin stop. Dan yang kedua, itu adalah kebutuhan akan pengetahuan dan pengalaman secara konseptual. Maksudnya apa? Jadi dalam proyek IT itu kita perlu memiliki pengetahuan teknis yang dalam gitu ya dan pengalaman praktis. Artinya apa? Bahwa ya apa ya the right man on the right place. Jadi kalau tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam atau praktikal apa experience, jangan coba-coba gitu karena ya artinya nanti kita akan menjadi kontributor yang menjadi pelambat dari proyek itu gitu. Yang proyek itu yang berhasil itu tidak hanya teknis saja sih ya gitu ya, tidak hanya teknis gitu ya. Mungkin orangnya secara teknis bagus, kemampuannya mumpuni untuk apa ya melaksanakan proyeknya, skillnya bagus gitu. Namun eh, ada hal lain yaitu bahwa manajer proyeknya juga perlu pemahaman konseptual. Artinya bagaimana proyek tersebut berhubungan dengan kebutuhan bisnis dari perusahaan itu juga dia harus paham gitu. Nah, tanpa pemahaman tadi gitu ya, konseptual tadi ya timnya mungkin fokus saja ke teknis gitu. Tapi dia kehilangan visi tentang bagaimana hasil akhir gitu. Dia ngerjain aja, tapi sebenarnya hasil akhirnya sebenarnya bukan begitu gitu. Yang ingin dicapai itu untuk mendukung tujuan secara keseluruhan. Nah, pengalaman biasanya yang berbicara bagaimana pengalaman konseptual ini ya seringkali hanya diperoleh itu melalui latihan-latihan gitu ya. Atau mungkin belajar dari pengalaman proyek-proyek sebelumnya gitu. Nah itu, jadi eh, kita jangan berpaku kepada hard skill-nya gitu ya, atau teknisnya. Tadi ya, soft skill yang leadership, kemudian komunikasi, plus ada lagi pengalaman. Pengalaman itu bisa dijadikan apa referensi dari apa pembelajaran untuk proyek-proyek di masa mendatang. Itu yang biasanya menjadi faktor gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor lainnya adalah bagaimana pentingnya mengelola resource gitu ya. Jadi mengelola resource itu ya salah satu aspek yang penting di sini dalam memanage proyek IT. Karena proyek IT itu memerlukan berbagai sumber daya gitu ya. Ya waktu pasti, kemudian tenaga ahli, programmer, programmer macam-macam ya, back end, front end, ada juga yang full stack mungkin yang diambil semua, ada mungkin kalau perlu infrastruktur IT-nya juga ada, misalnya seperti networking, desainer, UI UX, analis, product owner, dan seterusnya sampai QC, sampai implementator. Itu
penting gitu ya, karena itu pasti perlu di manage gitu ya. Itu orang-orang yang apa tenaga ahli gitu ya. Kemudian selain orangnya, uangnya, bagaimana memanage anggarannya gitu ya, agar anggarannya itu tidak membengkak ataupun mungkin terlalu berlebihan gitu ya. Jadi anggarannya bisa digunakan untuk optimal gitu ya. Kemudian selain anggaran tentunya ada orang tadi udah anggarannya udah perangkat keras ya terkait infrastruktur. Mungkin perangkat keras juga menjadi peranan penting di IT karena ini kan yang mendukung bagaimana si aplikasi itu bisa dideployment di perangkat keras, bisa server, bisa juga jaringannya dan lain-lain gitu ya. Telekomunikasi itu juga sama perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk mengimplementasi perangkat lunaknya gitu, aplikasinya di perangkat keras tadi. Dan mungkin adalah yang lain-lain, banyak gitu resource itu. Nah, tanpa pengelolaan yang pas gitu sama tepat, maka resource ini ya bisa cepat habis gitu ya sebelum sebelum masanya gitu. Atau mungkin resource-nya ya digunakan secara tidak efektif aja gitu. Misalnya ya kekurangan tenaga ahli di bidang tertentu. Nah, mungkin butuhnya satu gitu ya. Butuhnya dua. Ini baru dipenuhi satu gitu. Ya tentu ada konsekuensi ya karena untuk mencapai itu butuh dua gitu ya optimalnya. Sehingga ya ada delay, ada penundaan. Kemudian penggunaan anggaran yang kurang terkontrol atau berlebih itu bisa membengkak biaya itu gitu ya. Ini juga hati-hati. Jadi tapi kita juga perlu pengetahuan terkait berapa perkiraan atau estimasi harga software, estimasi harga hardware. Ya biasanya dari pengalaman gitu ya. Karena untuk mengestimasi harga aplikasi, mengestimasi harga hardware ini pasti kita perlu referensi dari orang, dari internet, dari apapun gitu ya. Mungkin dari vendor-vendor yang sudah mengirimkan proposal penawaran juga itu akan lambat laun kita akan tahu harga marketnya berapa gitu. Maka jangan sampai nanti pada saat memanage proyek ya kita apa ya ada ada proyek yang nilainya itu harusnya mungkin di angka X tapi kita diberi penawaran yang melebihi dari X yang cukup jauh sehingga itu akan berimpact kepada ya kita belinya kemahalan gitu ya itu bisa terjadi gitu ya ya pasti digunakan seefektif dan seoptimal mungkin supaya anggarannya sesuai dengan yang ada di perusahaan dan juga dialokasikan dengan tepat gitu ya. Nah, kemudian manajemen sumber daya itu ya membantu setiap proyek bagian dari proyek itu memiliki akses ke sumber dayanya itu tepat, waktunya juga tepat sehingga proyek tentunya bisa diselesaikan gitu ya. Itu mungkin ya mengapa manajemen proyek penting gitu ya. Karena ya melalui manajemen proyek yang baik, setiap tadi bagian proyek itu bisa dikelola dengan baik juga dan juga bisa mengatasi tadi ketiga penyebab ini gitu ya. Dengan planning yang matang, ini idealnya ya gitu ya, dengan planning yang matang, timnya terorganisir, kemudian mengelola sumber dayanya tepat, ya tentunya peluang keberhasilannya harusnya meningkat gitu ya. Dan juga resiko kegagalannya ya berkurang gitu ya. Ini paparan ideal. Dan itulah tadi sebenarnya yang menjadi gambaran mengapa manajemen proyek ini krusial dalam keberhasilan proyek IT. Ya, manajemen proyek yang efektif ini menjadi kunci untuk ya pengelolaan proyek IT yang kompleks, setiap sumber daya dan potensi tim digunakan optimal gitu ya. Next. Nah, ini skill-skillnya ada macam-macam ya. Ini memang yang
diperlukan untuk manajer proyek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak juga ya. Ya minimal inilah 9 ini ya. Walaupun ya untuk sempurna itu memang susah gitu ya. Ya mungkin apa ada salah satu yang bisa atau mungkin ada yang lebih di satu skill tapi kurang di skill yang lain. Itu juga wajar gitu ya. Tidak menjadi patokan yang apa eh saklek gitu ya bagi apa seorang manajer proyek ya. Ya tadi ya sudah disampaikan manajer proyek itu ya bukan hanya mengawasi kerjaan orang lain gitu ya. Tapi dia harus mengelola setiap aspek proyek dan keahlian ini yaitu ya keseimbangan antara teknis tadi ya, kemampuan teknis, kepemimpinan dan komunikasi. Bagaimana dia bisa berkomunikasi. Sekarang kita lihat yang pertama ini yang kepemimpinan mungkin ya, leadership. Eh, Kepemimpinan itu ya keterampilan basic seorang manajer proyek ya, ini basic banget. Kalau dia tidak bisa memimpin susah gitu ya. Kan pasti eh, anggota timnya juga angin-anginan ya. Oh, kok saya begini ya? Karena ya dia di dia tidak dipimpin oleh yang bukan pemimpin gitu. Artinya apa ya? Kemampuan untuk memimpin itu ya pasti ya, memimpin tim itu arahan tim apa arahan orang seorang pemimpin itu jelas gitu ya. Mau bisa memotivasi, kemudian menjaga passion atau semangat kerja. Itu bisa menjadi kunci bagaimana eh, manajer proyek itu bisa memastikan proyeknya itu berjalan sesuai tujuan ya. Eh, Manajer proyek ya dia bisa punya visi kayak gitu ya. Dia punya visi, kemudian visinya itu sama dia ditetapkan gitu supaya ada kepercayaan dalam timnya. Jadi dia nanti mampu membuat keputusan. Keputusannya juga tidak balelo, tegas, dan ketika ada tantangan ya dia udah siap gitu ya dalam menghadapinya gitu ya. Itu guna kepemimpinannya itu seperti itu. Kemudian yang kedua problem solving ya. Eh, Manajer proyek itu akan selalu dihadapkan pada macam-macam tantangan ya. Ada masalah gitu ya. Masalah apa nih yang harus segera diatasi supaya proyek tidak terhambat. Nah, kemampuan problem solving atau memecahkan masalah ini untuk apa? Untuk menemukan solusi yang cepat dan apa nih yang harus dilakukan kalau ada hambatan teknisnya kah atau masalah di sumber resource kah atau di koordinasinya. Dia harus bisa langsung menemukan solusi yang cepat gitu. Kalau manajer proyeknya handal ya dia mampu menganalisa situasi gitu, menganalisa masalahnya, memahami apa yang menjadi akar penyebab dan lalu dari apa yang sudah dia analisa, dia temukan penyebabnya apa, lalu dia mempropose atau mengembangkan solusi ya, solusi yang tepat tadi gitu. Kemudian yang team player ya, yang ini nih, team player. Team player itu apa? Eh, jadi gini, yang meski dia berada pada posisi sebagai seorang pemimpin, ya, si manajer proyek itu perlu menjadi bagian dari tim. Artinya dia mampu bekerja sama dengan semua orang gitu, bukan solo solo karir gitu ya. Bagaimana eh, si manajer proyek ini bisa menghargai kontribusi dari anggotanya gitu ya. Bagaimana manajer proyek itu bisa membangun kolaborasi yang apa solid itu ya. Bagaimana dia bisa menciptakan suasana yang inklusif, bukan eksklusif ya. Kemudian saling support sehingga si semua anggota tim merasa dihargai, bisa termotivasi. Dia ingin apa? Karena dia tadi ya didukung satu sama lain gitu. Ya, tim player ya.
Dalam arti ya bukan jalan-jalan sendiri, kemudian pemimpinnya juga sama, jalan-jalan sendiri gitu ya. Tidak seperti itu. Di manajer proyeknya harus berperan juga sebagai team player. Kemudian yang lainnya adalah writing skill. Ini kemampuan menulis ya. Kemampuan menulis yang baik itu untuk apa? Untuk menyusun dokumen karena apa ya dalam proyek IT itu banyak dokumen gitu ya. Progress report, kemudian plan, project plan gitu ya. Perencanaan proyek itu banyak gitu. Dan juga ada dokumen-dokumen teknis IT itu banyak gitu ya. Ada mungkin dokumen-dokumen terkait IT kan macam-macam ya. Business requirement dokumen, sistem apa requirement specification, belum diagram-diagram teknis, dokumen untuk penyusunan laporan-laporan. Ya, mungkin yang sekarang menyusun skripsi itu juga sebenarnya bagian dari bagaimana keterampilan kita untuk mendokumentasi gitu ya. Itu juga sama gitu. Kita harus punya manajer proyek ya. Ini harus punya kemampuan menulis dan juga tentu dengan tata bahasa dan apa penggunaan bahasa Indonesia, ejaannya, kemudian bahasa Inggris juga dengan pronunciation dan grammarnya. Kalau proyeknya luar negeri gitu ya, ini tentu harus punya itu gitu ya. Eh, Mengapa harus punya kemampuan writing skill yang baik? Karena dokumennya itu tentu harus mudah dipahami itu oleh berbagai stakeholder ya, atau pemangku kepentingan. Yang tentunya macam-macam, ada yang teknis maupun juga ada non teknis, sehingga nanti membantu manajer proyek ini untuk menyampaikan informasinya jelas, jelas, kemudian lengkap, terstruktur. Jadi ya itu harus ada itu ya writing skill ini. Kemudian yang lainnya ini profesionalisme ya. Tentu harus profesionalisme karena tadi sudah disinggung bahwa dia memang harus memiliki keterampilan yang dia memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas. Kalau mau berkualitas ya memang harus profesional. Selain berprofesional, apa di apa untuk menjunjung tinggi kualitas ada lagi yaitu ada yang tak kalah penting selain menjunjung tinggi kualitas, yaitu etika atau etika kerja. Ini harus dipunyai gitu. Jadi artinya manajer proyek itu harus bisa dipercaya untuk bertindak secara profesional setiap situasi. Ya, menyelesaikan tugas, berinteraksi dengan orang, disiplin, jujur, sadar akan tanggung jawabnya ya, semuanya penting. Supaya tadi integritas dan reputasi terutama proyek dan di organisasi dia juga bisa dicapai gitu. Kalau Kalau tidak profesional, berarti kan trust atau kepercayaan itu yang menjadi pertanyaan di perusahaannya gitu ya. Ataupun juga dengan mitra atau vendor yang berpartner dengan manajer proyek tadi gitu. Itu profesionalisme. Kemudian ini yang knowledge atau pengetahuan manajemen proyek. Yang tentunya manajer proyek itu harus punya wawasan yang kuat, knowledge yang kuat, bagaimana tentang manajemen proyek tadi gitu ya. Metodologi apa tadi manajemen proyeknya, prinsip-prinsipnya yang dalam PMBOK itu dia paham gitu ya, minimal paham, apalagi menguasai gitu, tentu itu bisa dia terapkan gitu ya. Kemudian dia bisa menerapkan strategi-strateginya di dunia nyatanya, bukan hanya teori gitu ya, tapi dia bisa menerapkannya secara real di lapangan. Nah, yang pengetahuan tadi itu penting untuk membuat perencanaannya matang gitu ya. Kemudian ada juga yang bisa nantinya pasti tadi ya kalau sudah ada perencanaan terus pada saat berjalan ada aja risiko-risiko yang terjadi. Bagaimana itu bisa dikelola gitu ya. Terus memastikan setiap tahapannya itu sesuai standar aja. Karena dia harusnya sudah menguasai bagaimana knowledge akan pengetahuan manajemen proyek tadi ya.
Skill komunikasi. Kalau skill komunikasi mungkin sudah paham ya. Nah, ini komunikasi itu penting ya. Kalau nggak komunikasi artinya kan semuanya nggak mungkin diam-diam gitu ya. Artinya ya komunikasi walaupun dia berbicara tapi harus jelas nih. Komunikasinya jelas, kemudian terbuka, transparan gitu ya. Respon terhadap seluruh anggota tim. Jangan sampai ada satu anggota, aduh kok si bapak ini ke yang satu respon tapi ke yang ini kok nggak responsif gitu. Harus adil gitu. Semuanya juga direspon untuk supaya anggota tim tadi ya untuk memacu semangat dan tidak ada yang terabaikan gitu. Dan juga bukan hanya ke anggota tim ya termasuk ke para stakeholder pemangku kepentingan ya. Bukan hanya komunikasi itu kan bukan hanya berbicara tapi juga mendengarkan gitu ya. Mendengarkan atau jadi pendengar yang baik. Bagaimana mendengarkan itu untuk memahami kebutuhan dari orang lain. Kemudian juga menyampaikannya yang bagaimana selain berbicara ada lagi mungkin bagaimana teknik menyampaikan pesan yang mudah dipahami orang gitu. Ya tentunya komunikasi yang baik itu akan mencegah miskomunikasi atau salah paham. Karena kalau salah paham ya tentunya ada waktu delay dari proyek tadi gitu ya. Bisa jadi menjadi delay atau mungkin bisa jadi paham apa menghambat gitu ya. Kesalahpahaman tadi menghambat gitu ya. Loh, karena salah persepsi menurut si A itu harusnya begini tapi menurut si B begitu. Nah, udah disitulah peran manajer proyek untuk kembali menyatukan itu. Jangan sampai yang satu harusnya satu arah tiba-tiba berubah menjadi dua arah yang mengakibatkan tadi ya proyeknya terhambat. Jadi kayak ada bottleneck akibat miskomunikasi. Kemudian skill untuk presentasi gitu ya. Kemampuan untuk menampilkan presentasi. Ini perlu untuk menyampaikan apa? Menyampaikan progress report gitu ya. Kemudian hasil dari apa yang sudah dikerjakan selama proyek. Dan juga apa setelah apa perkembangan proyek atau progress report, kemudian hasil yang sudah dikerjakan dan juga rencana tindak lanjut ke depan gitu. Baik kepada timnya maupun ke pihak user atau eksternal yang terlibat sebagai stakeholder di dalam proyek tadi gitu. Si manajer proyek harus bisa mempresentasikan idenya, laporan proyeknya itu secara profesional dan ya harus kalau bisa plusnya menarik gitu sehingga semua orang yang terlibat itu bisa paham gitu. Oh, posisinya itu dengan jelas sekarang sampai mana. Terus semua orang juga merasa terlibat dalam pencapaian proyeknya itu gitu ya. Yang terakhir adalah skill administratif yang kuat ya, selain tadi writing skill. Nah, yang kemampuan administratif ini ya penting untuk bagaimana semua aspek itu bisa dikelola dalam operasional proyek itu ya. Administrasi dalam hal mengelola anggaran gitu ya, kalau apa, ada pengadaan gitu ya, ada pelelangan. Jadi kan ada aspek birokrasi administratif. Dia bisa gitu ya, bisa masuk ke dalam itu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang kuat di teknis, mungkin secara administratif agak kurang. Jadi manajer proyek perlu skill untuk administrasi tadi gitu ya. Kemudian bagaimana dia administrasi mengatur jadwal, mengatur dokumentasi, dan macam-macam lah berbagai detail lainnya. Memastikan proyeknya itu ya terorganisir. Kalau administrasi ya pasti ujung-ujungnya ingin apa supaya terorganisir rapi dan juga kalau rapi ya jalannya lancar gitu karena kalau kadang kan menjadi penghambat administratif itu yang bisa menjadikan proyeknya jadi tidak lancar bisa itu. Kemudian apalagi ya ya untuk apa ya kemampuan administratif ini juga untuk men-tracking atau melacak progres. Kalau administrasinya baik progresnya juga bisa ketahuan dengan segera gitu ya dan bisa termonitoring secara transparan
untuk seluruh tim dan juga seluruh stakeholder, Mas. Ya tadi ya, kalau kelacak kemajuannya sampai mana kan artinya kita bisa lebih cepat untuk mengurangi risiko yang terjadi kalau ada chaos gitu ya atau ada delay di sana gitu. Karena identifikasi dari apa yang menjadi penyebab penghambat itu langsung bisa di handling gitu ya. Nah, itulah skill-skill yang dibutuhkan gitu ya. Jadi basic yang perlu dimiliki tentunya oleh seorang manajer proyek agar sukses proyeknya. Ya memang manajer proyek tadi ya bukan hanya pemimpin yang handal tapi mampu memastikan seluruh timnya itu harmonis gitu ya. Bersama-sama untuk mencapai tujuan proyeknya. Gitu ya. Itu sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Kalau belum ada, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya yaitu tugas dari manajer proyek bagian satu ini ya. Ini ada 3 bagian ya, tapi mudah-mudahan kita bisa ringkas semuanya ya. Kita jelasin satu-satu mungkin ya ini ya. Bentar ya. Yang pertama adalah mendefinisikan dan membatasi proyek ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer proyek itu membatasi skop gitu ya. Membatasi proyek dengan benar ya, membatasi skopnya ini maksudnya gitu ya. eh ini artinya bahwa tujuan proyek itu ditetapkan dengan benar gitu. Setelah ditetapkan outputnya apa itu sama batasan-batasannya apa gitu. Batasan waktu mulainya kapan, waktu selesainya kapan, kemudian anggarannya berapa rupiah dari mulai sampai selesainya itu berapa, itu harus ada di awal gitu ya, untuk mendefinisikan dulu, untuk dibatasi dulu gitu. Nah, tanpa definisi yang jelas, proyeknya akan ini ya, kayak kehilangan arah gitu aja. Sulit dikendalikan nantinya gitu ya, karena dia apa ya, kayak angin mungkin ya, angin-anginan gitu nanti. Ini juga nggak jelas nanti proyeknya berapa berapa duitnya, berapa berapa lama dikerjakannya gitu. Nah, mendefinisikan proyek yang baik itu nantinya akan memudahkan nanti semua pihak itu aware untuk memiliki pemahaman yang sama apa yang ingin dicapai, kapan ini ingin dicapai dan akan menghabiskan berapa anggarannya gitu. Ya, intinya batasan atau skop yang tepat tadi untuk membantu mencegah perubahan-perubahan yang di luar rencana gitu ya. Untuk mencegah atau ya kalau memang kalaupun itu ada ya meminimalisir untuk bisa ada perubahan-perubahan yang di luar yang direncanakan. Ketika ada perubahan tentunya kan itu bisa menjadi penghambat atau membebani lah dari proyeknya. Dan yang kedua adalah identifikasi memilih resource ya yang tepat gitu ya. Ini resource-nya itu bisa manusia ataupun material gitu ya. Sumber daya itu kan elemen penting dalam proyek ya. Ada sebagai manajer proyek ya tentunya sumber daya manusia ini ya harus dipastikan anggota tim itu punya skill, kemampuan yang sesuai nih. Jangan jangan skillnya itu apa ya asal ambil gitu ya. Ya udahlah, yang penting orangnya ada, kamu jadi ini ya gitu ya. Padahal skill dia itu tidak bukan sebagai itu gitu ya. Kemudian selain sumber daya orang, ada lagi sumber daya material. Material itu ya peralatan, perangkat lunak, bahan yang diperlukannya itu ya ada ada tersedia. Tersedianya dari mana ya? Dari anggaran yang dibelanjakan gitu ya. Gitu ya. Ini harus dikelola secara efektif ya supaya lancar proyeknya tanpa ya tanpa adanya yang mungkin kurang atau kebalikan dari kurangnya ya boros kalau berlebihan gitu ya. Gitu ya. Ini harus diidentifikasi untuk memilih sumber daya manusia dan materialnya tadi gitu ya. Dan yang ketiga yaitu memimpin setiap fase proyek ya, memimpin tim setiap fase.
Kepemimpinan ini penting untuk peran seorang manajer proyek ya. Eh, Misalnya membimbing dari mulai perencanaannya, pelaksanaan sampai penyelesaian ya. Bisa menjaga semangat timnya, memberikan directing yang jelas. Setiap anggota timnya paham bahwa ya tugas mereka apa gitu ya, kontribusi mereka itu sampai akhir itu harus apa gitu. Nah, jadi dalam memimpin si manajer proyek ini harus siap untuk ya itu tadi mensupport timnya, berikan feedback, kemudian kalau ada konflik, jadi harus siap ya harus siap itu ada konflik sehingga nanti timnya itu bisa produktif dan juga harmonis ya tentunya ya. Kemudian yang keempat apalagi nih mengestimasi dan membuat anggaran ya. Mengelola anggaran ini memang tugas seorang manajer proyek ya. Tahap awal proyek si manajer proyek ini kan melakukan tadi ya perkiraan biaya yang realistis setiap kegiatan proyek itu ya. Biaya tenaga kerjanya, kemudian material tadi ya, peralatan-peralatan lain itu harus direncanakan detail sesuai dengan kapasitas dan sumber daya dari di kantor itu berapa, di perusahaan itu berapa, yang punya punya anggarannya berapa. Nah, selain tadi diestimasi, si manajer proyek juga wajib untuk memantau pengeluaran selama proyek berlangsung, eh, supaya memastikan anggarannya itu terjaga gitu ya, tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan. Batasnya tim berapa nih gitu. Dia kan tahu gitu ya. Kalau anggarannya terencana dengan baik, risiko keuangan, risiko finansial ya yang tidak diinginkan ya dapat dihindari gitu ya. Ini pasti gitu. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi pengelola risiko. Ya, setiap proyek tentunya punya potensi risiko pasti. Risiko terlambat, kendala teknis. Mungkin non teknis juga ada ini ya. Yang saya alami ada. Ada yang ala non teknis di luar teknis juga ada. Gitu ya. Nah, tugas manajer proyek itu mengidentifikasi risiko-risiko ini sejak awal. Ya, dia harus tahu gitu ya. Dan dia juga merencanakan, oh nanti kalau ada risiko-risiko itu, mitigasi apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan yang sesuai. Selain itu, jika ada isu, ada masalah yang muncul pada saat proyek berjalan, dia harus segera mampu menanganinya ya, untuk mencegah dampak negatif yang besar gitu. Ya, manajemen risiko ini ya mencakup prosesnya ya bisa mengidentifikasi, kemudian dianalisis dan dimitigasi. Dan setelah dimitigasi, di monitoring risikonya itu. Ya, standar sih. Manajemen risiko itu kan mengidentifikasi, kemudian dianalisis, dimitigasi gitu ya, ditindak lanjut. Lalu setelah ditindak lanjut, hasil dari tindak lanjutnya di monitoring gitu ya, secara apa berkelanjutan. Nah, dengan cara seperti itu, maka proyeknya itu ada tetap berada di jalur yang tepat. Ya, walaupun tentu akan ada tantangan, ada hambatan gitu ya. Itu pasti gitu. Nah, ini lima tadi ya, lima, lima pertama gitu dari manajer proyek dalam pengelolaan proyek yang efektif. Yang apa, selain dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tentunya itu akan menjaga proyek berjalan sesuai planning ya, dan sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya yang bagian kedua ini ada empat, yaitu yang keenam ya. Tadi kan kelima udah mempertahankan perencanaan proyek. Ini artinya dia membuat planning perencanaan yang komprehensif dan detail gitu. Jadi semua aktivitas yang perlu dilakukan ada timeline, ada anggarannya, ada sumber daya yang dibutuhkan, ada jadwalnya juga untuk setiap tahapan ada. Nah, namun ya membuat rencana tidak cukup ternyata kan. Selain direncanakan,
yang selanjutnya yang harus dipertahankan ya tadi ya, dia harus mampu mempertahankan dan menyesuaikan itu apa rencana tadi gitu ya sepanjang proyek berjalan. Jadi kalau dia sudah memulai apa yang sudah direncanakan, jangan sampai setelah direncanakan dia apa ya menurun di tengah gitu karena dia tidak mempertahankan atau maintain apa yang sudah dia rencanakan tadi gitu sepanjang proyek berjalan. Ya memang ini perlu daya juang yang tinggi ya, ya yang konsistensi dan juga apa ya konsistensi dan daya juang dan ketahanan mungkin ya ketahanan mental dan fisik dan lain-lain ya itu pasti gitu dari seorang manajer proyek ya dijaga mentalnya dijaga fisiknya untuk memaintain tadi gitu termasuk bukan hanya mental fisik dan dia sendiri tentunya juga anggota timnya supaya ya tadi dia mampu bertahan untuk memaintain rencana tadi gitu. Nah dalam arti dengan cara apa memaintainnya itu? Yaitu dengan monitoring secara periodik gitu ya. Periodik itu ya macam-macam mau harian, mangga, mau mingguan, bulanan atau dua mingguan tergantung yang sudah disepakati gitu. Kemudian dia memastikan setiap aktivitas itu ya running well ya sesuai jadwal gitu. Kalau planningnya kuat, pemantauan yang berkesinambungan ya si manajer proyek kan bisa mendeteksi itu ada kalau ada potensi masalah itu dia bisa lebih awal tuh mendeteksinya dan dia bisa melakukan penyesuaian yang diperlukan agar proyek tetap on track ya, tetap pada jalurnya. Oke, selanjutnya adalah mengelola semua perubahan yang terjadi. Nomor 7 ya. Nah, setiap proyek itu perubahan itu adalah sesuatu yang hampir pasti terjadi, gitu ya. Baik itu perubahan scope, ruang lingkup, waktu mungkin berubah, mungkin sumber dayanya berubah gitu ya. Nah, tugasnya manajer proyek itu untuk mengelola setiap perubahan dengan baik agar tidak mengganggu proyeknya. Manajer proyek harus punya ini ya mekanisme untuk memonitor, meninjau, dan juga menyetujui perubahan. Tidak serta-merta diterima, tapi difilter dulu gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan setiap perubahan itu memiliki justifikasi alasan yang jelas dan tidak menyebabkan dampak secara keseluruhan terhadap proyek. Dampaknya dampak negatif tentunya gitu ya. Sehingga kalau ada pengelolaan perubahan atau change management yang efektif, sehingga nantinya dia bisa apa ya beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang baru. Ya adaptasi yang cepat ini tentunya tanpa mengorbankan kualitas gitu ya dari sasaran proyek tadi gitu ya. Itu pengelolaan manajemen ini ya perubahan. Yang kedelapan, menjaga penugasan dan deliverable on track ya. Artinya dia di sini maksudnya tidak melebihi biaya dan waktu gitu ya. Jadi ini apa? Supaya menjaga agar setiap task atau tugas dan juga deliverable output itu ya, deliverability output dari proyek itu tetap on track. Ya memang ini adalah tantangan utama bagi manajer proyek ya. Memastikan kegiatan dan output proyek itu selesai tepat waktu gitu ya, sesuai anggaran gitu. Ya artinya si manajer proyek punya sistem pengawasan yang baik untuk melacak setiap progres. Dia mengevaluasi apa ada yang telat atau ada yang membengkak biayanya dan tentunya dia melakukan tindakan-tindakan koreksi ya yang diperlukan gitu untuk menjaga penugasan tadi, deliverable tadi tetap pada jalurnya gitu ya. Proyeknya bisa selesai tanpa perlu apa ya, ada pembengkakan biaya atau keterlambatan tadi gitu ya. Terus yang sembilan, mengidentifikasi politik. Nah, ini. Politik perusahaan dan memerankannya dengan bijak. Aduh, ini role play ya di dunia kantor atau di dunia pekerjaan. Jadi selain aspek teknis, selain aspek administratif, nah seorang manajer proyek itu harus memahami
dinamika politik yang ada di dalam organisasi. Nah, ini dalam tanda petik ya. Politik perusahaan di sini, ini maksudnya apa? Ini mengacu kepada mungkin pengaruh ya, pengaruh itu pengaruh, pengaruh mungkin atau power ya. Kemudian aliansi-aliansi yang ada di perusahaan, relationship di perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan proyek. Nah, manajer proyek yang baik ya memang harus bisa mengenali pihak-pihak yang memiliki kepentingan ya, kepentingan dalam proyek. Jadi dia paham bagaimana memanfaatkan relationship ini untuk mendukung proyek ya. Jadi dengan pendekatan yang bijak, biasanya manajer proyek bisa menghindari potensi konflik. Jadi dia harus ya di kantor memang atau di perusahaan biasanya ada politik-politik kantor gitu atau perusahaan gitu ya. Ya, memang itu kita apa manajer proyek itu harus bisa memanfaatkan untuk mendapat dukungan dari pihak-pihak yang tentunya punya pengaruh gitu ya. Karena bagaimanapun tidak, orang-orang yang memiliki banyak pengaruh ini yang akan nantinya akan menjaga proyek tetap didukung oleh manajemen senior atau top manajemen atau pemangku kepentingan lainnya. Ini mau tidak mau biasanya terjadi gitu. Nah, sehingga politik perusahaan dan pemangku tadi ya, pemangku pemangku kepentingan yang berpengaruh tadi ini bisa mendukung keseluruhan dari proyek tadi. Bagaimana caranya ya? Tentu dengan pendekatan-pendekatan yang bijak tadi gitu ya. Nah, itulah tadi empat kedua dari aspek penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, manajer proyek harus bisa memerankan ini dengan baik ya untuk mengelola lebih efektif. Pastikan proyeknya itu tadi ya lancar sampai semuanya terarah untuk menuju kesuksesan bersama. Kemudian yang dua terakhir yaitu bagian ketiga ada 10 dan 11. Ini standar yaitu ya bagaimana dia mengelola file, berkas proyek dan dokumentasinya. Nah, biasanya orangnya itu harus rapi untuk pengelolaan file dan dokumentasi gitu ya. Jadi tugas penting yang memang kadang-kadang suka terlewatkan gitu ya. Termasuk mungkin beberapa orang gitu ya. Diri saya juga sama, saya agak susah untuk merapihkan pengelolaan file gitu ya. Ah, ini sebenarnya seringkali dilewatkan, namun sebenarnya krusial gitu ya. Dalam proyek ada banyak dokumen gitu ya. Tentunya ada banyak dokumen yang harus dikelola. Dari merencanakan, kemudian progress report, ada daftar risiko-risiko, sampai dokumentasi teknisnya ada, dan administrasi-administrasi itu harusnya ada. Nah, si tugasnya manajer proyek itu memastikan semua berkasnya rapih gitu ya, disusun rapih. Terus selain rapih, disimpan di penyimpanan yang aman. Terus bisa diakses mudah oleh seluruh tim dan stakeholder ya yang memerlukan. Nah, dokumentasi yang baik ini berfungsi sebagai riwayat atau catatan sejarah proyek. Nantinya ini menjadi history project project yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi untuk proyek-proyek berikutnya gitu. Untuk apa? Untuk dasar evaluasi gitu ya. Nah, nanti manajer proyek itu harus bisa nanti dokumentasinya itu tetap lengkap, kalau bisa sampai akurat gitu ya dan sesuai standar tentunya. Tentunya nanti ada standar-standar bagaimana template untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Sehingga setiap informasi penting bisa diakses kapanpun diperlukan, gitu ya. Itu penting. Kemudian yang terakhir, yang 11 yaitu mengkomunikasikan dan memelihara kemajuan proyek. Ini apa ya? Ini terakhir ya? Ya betul ya. Salah satu tugas utama manajer proyek ya tentunya ini adalah menjaga alur komunikasi. Ini artinya dia mengupdate seluruh tim pemangku kepentingan tadi atau stakeholder tadi mengenai posisi proyek, pencapaian dari setiap tahapannya apa, dan kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi atau mungkin terjadi gitu. Nah, ini komunikasikan ke semua orang. Jadi nanti semua orang itu mengetahui perkembangan proyeknya dan dia paham apa sih yang sedang terjadi.
Manajer proyek juga harus menyampaikan informasinya itu terbuka, transparan. Proyek yang sedang berjalan ini apakah sesuai rencana atau ada masalah nggak yang perlu segera dihandle gitu. Jadi dengan begitu semua pihak punya kesempatan untuk ya tadi memberikan masukan, memberikan dukungan atau bantuan kalau memang diperlukan gitu ya. Ini gunanya mengkomunikasikan dan memelihara kemajuan dari proyek. Nah, terakhir sebagai kesimpulannya di akhir sesi kali ini rangkuman dari poin-poin utama tentang manajer proyek. Untuk keberhasilan proyek IT ini kita garis bawahi ya, ada tiga ini ya. Yang pertama, perannya seorang manajer proyek ini penting untuk mencapai kesuksesan proyek IT ya. Manajer proyek itu ya bukan hanya seorang yang mengawasi tadi ya tugas harian, mereka itu adalah pemimpin yang menjaga setiap aspek proyek sejalan dengan tujuannya dari closing, dari planning sampai ke closing. Manajer proyek bertanggung jawab memastikan setiap tahapan proyek dikelola dengan baik. Dan juga dia menjadi penghubung tim teknis, stakeholder, top manajemen, sampai proyeknya itu bisa tetap berprogres dan mencapai hasil sesuai harapan ya gitu. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang manajer proyek yang bagus dibutuhkan keseimbangan ternyata ya antara skill teknis, leadershipnya, dan juga komunikasinya. Ya, kemampuan teknis ini diperlukan untuk memahami detail proyek, gitu ya, mengidentifikasi masalah teknis, membuat keputusan berdasarkan data. Terus kalau keterampilan leadership memungkinkan manajer proyeknya untuk mengarahkan timnya, bisa memberi motivasi, bisa memastikan anggota timnya produktif. Kemudian yang tak kalah penting yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi atau skill komunikasinya ini dibutuhkan untuk apa? Untuk menyampaikan informasi jelas kepada tim, menjaga transparansi dengan tim dan juga stakeholder itu untuk skill komunikasi gitu ya. Nah, kombinasi dari tiga skill tadi ini membantu pengelolaan proyeknya itu lebih efisien supaya targetnya tercapai gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman yang mendalam tentang metodologi manajemen proyek untuk PMBOK ya atau Project Management Body of Knowledge ya. Ini memang sudah standar gitu ya. Ini digunakan oleh secara global. Proses dan prakteknya itu adalah yang best practice-nya dari situ gitu dan efektif dalam berbagai industri. Dengan mengacu ke sana, manajer proyek bisa membuat perencanaan lebih matang, mengelola risiko lebih baik, dasarnya kuat untuk membuat keputusan strategik dalam proyeknya. Metodologinya ini nanti akan memberikan framework kerja yang jelas, ya, membantu manajer proyeknya menangani proyek IT-nya yang kompleks lebih terstruktur gitu ya. Nah, sebagai penutup, peran manajemen proyek ini eh, apa ya sangat tentu sangat krusial ya tadi. Kemudian dia juga sebagai orang yang berperan yang memastikan bahwa proyeknya berjalan sesuai rencana dan mengarahkan tim menuju hasil yang diharapkan. Dengan keseimbangan keterampilan tadi serta pemahaman akan metodologi manajemen proyeknya tadi, maka diharapkan manajer proyeknya itu bisa mengatasi berbagai tantangan dan mengantarkan proyeknya sampai berhasil atau dan sukses ya. Mungkin gitu kesimpulannya dan terima kasih. Kita sudah di ujung dari pemaparannya. Selesai. Ada yang ditanyakan? Silakan untuk penutup sesi kali ini. Atau sudah cukup jelas? Atau ada ingin ini menyampaikan sesuatu, maka Dari saya udah cukup jelas, Pak. Muhammad Ali ya, makasih. Ya, Pak. Yang lain? Oke.
Pak Ep mungkin ada yang ditanya ini Pak. Cukup lengkap apa yang disampaikan. Ya, terkait Ya mudah-mudahan bagaimana tidak ngantuk Pak. Tadi satu arah. Ya, eh, ya gimana Pak? ya paling barangkali bagaimana kita nanti mempraktekkan hal tersebut eh, menjadi seorang eh, Manajer proyek. saya kira untuk saya pribadi cukup lengkap, bisa Ya, bisa ya mudah-mudahan bisa ini ya Pak menjadi bekal gitu Pak. Walaupun ya walaupun memang pada kenyataan yang dialami saya ya memang cukup ini ya. Cukup banyak sih Pak bervariasi tantangannya ya ada ya turun naik lah Pak. Gitu. Pasti itu turun naik karena namanya manusia tentu ada apa ya ada grafik atau fluktuasi apa ya lagi 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 apa kalau istilah sekarang lagi menyala gitu ya lagi menyala bagus gitu tapi ada stagnan gitu ya ya memang ada apa ya kita apa ya mengatasi itu ada seni lah ada seni dan bagaimana memelihara endurance endurance itu daya tahan kestabilan di setiap fase itu yang cukup ya memang tantangannya cukup besar karena pasti ada rasa psikologis yang beragam setiap masa orang-orang itu orang atau manusia itu kan ini ya ada aspek yang turun naik di fase-fase tertentu sehingga untuk kembali ke track itu mungkin grafiknya lagi naik tiba-tiba turun ya distabilkan lagi ke tengah itu juga ya ini mah dinamikanya macam-macam ya ada sebagai anggota tim ada juga sebagai pemimpin. Nah kalau yang dipaparkan tadi itu ya lebih kepada eh, seorang pemimpin ya manajer proyeknya. Mungkin kalau seorang anggota tim ya yang dirasakan ya bagaimana nanti dia diberi instruksi oleh leadnya atau manajernya tinggal dikerjakan itu ya lebih lebih ringan tanggung jawabnya. Namun beda dengan manajer proyek karena dia memiliki banyak apa ya tanggung jawab ya banyak tanggung jawab dari merencanakan sampai ke akhir gitu ya. Kemudian komunikasi dan lainnya. Ya mungkin dari bagi beberapa orang yang merasa tertarik akan mempraktekkan peran manajer proyek ini ya luar biasa gitu ya. Luar biasa kemampuannya itu macam-macam gitu. Kalau tadi ya dicampur adukan gitu ya. Dari soft skill, hard skill itu ada macam-macam ya. Memang perlu waktu, pasti perlu waktu, perlu banyak digojlok atau diterjunkan langsung di apa berbagai macam pekerjaan yang nantinya itu akan apa ya tentunya akan membentuk seseorang itu untuk menjadi apa manajer proyek yang utuh gitu ya itu itu memang menjadi syarat dari beberapa apa ya beberapa manajer proyek biasanya terbentuknya dari berbagai skill dan pengalaman yang tentunya bukan hanya pengalaman mungkin dari pendidikan formal, informal, berbagai pelatihan juga itu juga menjadi pendukung dari orang tersebut gitu. Jadi ya kuncinya jangan apa ya, jangan jangan bosan belajar mungkin ya, jangan bosan belajar, tetap walaupun sudah dapat ilmu apa ya tetap aja kita perlu apa mendapatkan tambahan-tambahan wawasan dari internal maupun eksternal apapun itu ya eh, diserap bagaimanapun bisa diserap dan bisa apa nanti diaplikasikan ke hal-hal yang bisa berguna untuk proyeknya itu gitu ya Pak. Terima kasih Pak Ayat. Dari yang lain? masih Pak dosen, lengkap sekali. Ya, oke 24.5 saya kira cukup ya. Berarti tadi udah 1 jam lebih, saya kira udah cukup. Untuk pertemuan kali ini terkait manajer proyek sudah selesai. Kita udah pertemuan keempat, berarti minimum ke UTS kita mungkin 3 pertemuan lagi. Minggu depan nanti akan lebih banyak membahas terkait metodologi dari PMBOK ya. Dari mulai apa ya, menginisiasi project, planning sampai project itu di close.
nanti mungkin ke tahap awal menginisiasi, tapi sebelum ke tahapannya nanti dijelaskan dulu tahapan-tahapan dari PMBOK tadi gitu ya. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, izin saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi